Oke, pada minggu ini kita berada pada minggu praktikum. Setelah minggu lalu kita sudah belajar teori. Untuk memulai pembelajaran kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Dan berdoa selesai, terima kasih. Oke, masih ada yang ingat atau enggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Benar sekali, tentang bioteknologi. Jadi bioteknologi itu kemarin ada dua, bioteknologi modern dan juga konvensional. Kali ini kita akan mencoba melakukan praktikum bioteknologi konvensional yang kita bisa melakukannya sendiri di rumah kita masing-masing. Seperti yang kalian lihat sekarang, ibu ada di mana? Benar, ibu ada di dapur. Jadi besok anak-anak akan mempraktikannya juga di rumah, di dapur masing-masing. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional berdasarkan metode ilmiah. Nah, seperti yang kita ketahui, di lingkungan kita itu banyak sekali produk-produk bioteknologi yang menjadi makanan konsumsi kita sehari-hari. Salah satunya adalah tempe. Oleh karena itu, kita akan membuat tempe pada praktikum kita kali ini. Nah, untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan kali ini adalah untuk bahan-bahan yang kita butuhkan dalam praktikum kita kali ini ada kedelai, kemudian ada ragi tempe, dan ada air. Tapi belum ibu siapkan di sini. Kemudian untuk alat-alatnya kita membutuhkan panci, baskom, kemudian penyaring, pengaduk, dan juga plastik. Nah, untuk langkah-langkah pembuatannya, mari kita simak videonya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyortir kedelai, yaitu memisahkan beberapa benda yang tidak kita inginkan pada kedelai kita dan memilih kedelai yang bagus. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mencuci kedelai hingga bersih. Setelah bersih, maka kita tiriskan dengan menggunakan saringan dan kita cuci kembali. Langkah yang ketiga adalah siapkan air. Kemudian kita rebus kedelai sekitar 30 menit. Setelah 30 menit dan kedelai mendidih seperti ini, kita tiriskan kedelai, kemudian mencucinya di bawah air sambil kita remas agar kulit ari terlepas dari kedelai. Pada tahap ini tidak harus semua kulit ari terkelupas. Dan langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan perendaman minimal 18 jam. Setelah 18 jam kita rendam kedelai tersebut, maka kita mencucinya sambil mengelepaskan kulit ari yang masih tertinggal. Kemudian kita rebus kedelai tersebut sekitar 10 menit. Setelah 10 menit, kita mencucinya kembali dan berusaha untuk mengelupaskan kulit ari yang masih ada pada kedelai tersebut. Setelah kita cuci, kemudian kita letakkan kedelai tersebut pada sebuah wadah
untuk dikering anginkan hingga tidak ada air yang ada pada kedelai tersebut. Setelah kering, tahap selanjutnya yang kita lakukan adalah peragian. Kita campurkan ragi hingga merata pada seluruh kedelai terkena oleh ragi tersebut. Setelah ragi tercampur rata, kita masukkan kedelai pada plastik sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Jika ukuran yang kita inginkan telah sesuai, selanjutnya kita melakukan pengepresan plastik. Bisa menggunakan alat pres atau dengan cara manual seperti ini menggunakan lilin. Kita ratakan kedelai pada bidang datar, kemudian kita lubangi plastik pada beberapa titik. Dapat menggunakan lidi atau dengan alat lain yang dapat digunakan untuk melubangi plastik. Setelah selesai melubanginya, selanjutnya kita letakkan kedelai tersebut pada sebuah wadah atau meletakkan pada tempat yang sesuai, dan kemudian kita menutupnya dengan kain. Maka tahap yang kita lakukan dalam pembuatan tempe ini sudah selesai dan kita tunggu sekitar 2 hari untuk melihat hasil dari praktikum yang telah kita lakukan. Hasil dari praktikum kita selama beberapa hari kemarin itu akan jadi seperti ini. Nah, sekarang tugas kalian adalah melakukan percobaan, tetapi nanti ketentuannya ibu akan lampirkan di belakang. Kemudian setelah praktikum itu kalian lakukan, kalian harus membuat laporan praktikum dengan urutan dari tujuan praktikum, kemudian landasan teori, alat dan bahan, kemudian cara kerja, hasil, dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Juga harus dilampirkan dokumentasi ketika kalian melakukan kegiatan praktikum. Nah, nanti dalam hasil itu kalian cukup mencantumkan hasil akhirnya saja. Jadi yang difoto nanti hasil akhir seperti ini nanti difoto, kemudian diletakkan pada bagian hasil. Dan pada bagian pembahasan kalian harus membahas bagaimana cara pembuatan itu dan alasan-alasan kenapa langkah tersebut dilakukan. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, serat-serat putih yang ada pada tempe itu sebenarnya apa? Kemudian soal yang nomor 2, mikroorganisme apa yang berperan dalam pembuatan tempe? Dan yang nomor 3, yang terakhir, yaitu bagaimana cara kerja dari mikroorganisme tersebut sehingga dapat menjadi tempe. Nanti ibu lampirkan juga pada bagian akhir. Nah, seperti yang ibu bilang, ibu akan membuat ketentuan dalam kalian melakukan praktikum kali ini, yaitu kalian harus membuat tempe tetapi dengan bahan lain selain dari kedelai. Jadi kalian silahkan berkreasi, bisa dengan menggunakan kacang merah, dengan kacang hijau, atau dengan polong-polongan yang lain. Pokoknya ibu bebaskan, silahkan berkreasi, dan jangan lupa kerjakan laporan praktikum sesuai dengan metode ilmiah yang sudah kalian kerjakan. Jika masih ada pertanyaan, silahkan nanti hubungi ibu melalui WA atau melalui grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkreasi dan semoga berhasil. Semangat!